Tapi kalau kemenakan dengan tante saudaranya, bapak saudaranya, ibu, tidak boleh. Mungkin sebelumnya boleh saja. Sebelum Islam datang, tapi datang Islam itu menuntun semua itu. Jadi menjadi 5 unsur pengenakan, dan sampai sekarang budaya itu banyak dikaji dalam kaitannya dengan kegiatan ilmiah mahasiswa, terutama S2, S3. Sampai masuk ke siklus kehidupan manusia. Lahir, Islam masuk di situ. Apa itu? Iqamah, azan, iqamah. Di telinga anak-anak kecil itu yang berlari. 1 minggu, gunting rambut. Laki-laki, potong 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kasih nama yang baik-baik. Nah, itu siklus Islam pada kelahiran. Kasih nama yang baik-baik, Pak. Apa nama yang baik? Banyak. Nama lokal, banyak. Nama Arab, banyak. Tapi jangan semua nama Arab dianggap baik. Ada juga nama Arab tidak baik. Ada tante saya namanya Sauda, dan banyak nama Sauda. Tahu apa artinya Sauda? Sauda itu bodoh. Kalau hitam manis bagus, kalau manisnya hitam malu. Hitam manis. Bodoh itu Sauda. Nah, sudah dipotong kan di 1 ekor. Mau diapa? Mau diganti ya potong lagi. Ganti nama. Di Rajamah. Rajamah perpalui. Di Rajam. Ada om saya tuh Rajaman namanya. Di Poli terus video. Jadi nama Arab tapi tidak baik. Ada nama lokal. Di Tapor sana kan ada Kanjilo, Trindingalo, itu bagus semua itu. Ya. Ada teman kita semua, Panudri, tak paham lagi nama apa itu. Ya. Kepercayaan bahwa di luar dirinya ada kekuatan selain dirinya. Maka seluruh manusia menurut Ibrahim Waji itu bertuhan, mengakui adanya kekuatan di luar dirinya. Itulah Tuhannya. Apakah Tuhan apa saja yang ada di luar dirinya itu. Tapi khusus Ibrahim Waji ini mengkaitkan dengan Islam bahwa Islam membutuhkan aman dari aspek rohani. Itulah sebabnya sehingga dibutuhkan iman. Jadi aman, iman, amin. Nah, ya, jadi alif, mim, nun. 3 kata itu butuh iman. Akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sadari bahwa dia berdosa. Dosa adalah sesuatu yang menjadikan seseorang tidak aman. Nah, dari rasa aman meningkat ke kasih sayang kepada penghormatan, dan yang terakhir untuk Ibrahim Maslow itu ekspresi diri, kemampuan menunjukkan bahwa saya inilah yang terbaik. Nah, seperti pemain olahraga, petinju. Ya, petinju itu semakin dia pemainnya semakin hebat ya. Dia tidak rasakan ini kasihan, saya pukul setengah mati, dan saya lihat bukan di situ. Tapi dia mengekspresikan dirinya, saya mau KO dia. Karena semakin di KO itu semakin banyak apa istilahnya? Honor. Ya. Semakin banyak honornya kalau. Jadi kalau ada mahasiswa KB bidang 3, mahasiswa yang mau pukul orang, jangan marah. Sini, mau pukul orang ya? Atau mau pukul yang lain? Kalau mau memukul itu tembok pukul. Kalau mau pukul orang silakan. Kamu ke sana mendaftarkan diri di jalan Ahmad Yani, misalnya di sini ada jalan Ahmad Yani, di sana ada sana tinju. Orang melatih tinju, misalnya, atau karate atau apa saja. Arahkan ke sana, itu di Polopos ini di jalan Ahmad Yani misalnya, di situ ada pendaftaran memukul orang. Ada sana mendaftar. Nah. Kamu semakin kamu cepat pukul orang, kamu mendapat hadiah lebih besar. Jadi diarahkan saja. Jadi dia pukul orang tidak apa-apa, karena resmi, pukul resmi di sana. Resmi, bukan istrinya almarhum Pak Pulo. Perempuan rumah tangga. Nah, maka ilmuwan sosiolog itu ada yang mengkaji lebih jauh lagi sosiologi rumah tangga. Ada ilmu sosiologi rumah tangga. Banyak bukunya. Manusia juga butuh
berkelompok di perusahaan, di kegiatan-kegiatan kerja perusahaan. Nah, itu ada sosiologi perusahaan. Manusia juga butuh berkelompok pada pemerintahan, ada sosiologi pemerintahan. Manusia juga butuh berkelompok pada kegiatan pendidikan, ada sosiologi pendidikan. Nah, kita ini masuk sosiologi pendidikan, kita masuk di kegiatan pendidikan. Jadi sosiologi pendidikan. Itulah sebabnya sehingga di setiap kelompok-kelompok itu dibutuhkan aturan. Di rumah tangga, sosiologi rumah tangga, di rumah tangga dibutuhkan aturan. Kalau ada rumah tangga tidak punya aturan, ngapa ya? Tidak akan terarah dengan baik, tidak mawaddah warahmah itu akan sulit terpenuhi ya kalau tidak ada aturan. Senangnya saja anggota rumah tangga itu ngomong senangnya saja, berbuat senangnya saja, mau kemana senangnya. Nah, dibutuhkan di sini bagaimana manusia berkomunikasi di dalam rumah tangga. Nah, sama dengan kita di pendidikan. Kalau senangnya saja sivitas akademika berbuat, ini ada kaitannya dengan KPKN sedikit. Mahasiswanya mau enak saja tanpa izin, maka semua itu apakah di rumah tangga, di pendidikan, di pemerintahan, di perusahaan, perlu ada aturan. Perlu ada aturan sebagai dasar berpijak melaksanakan sesuatu. Jadi kalau ada kelompok tidak ada aturannya, saya yakin pasti ya UIN Palopo pasti ada aturan. Sama di UIN Alauddin juga, UIN Alauddin pasti ada aturan, dan aturan itulah kita mau jadikan dan dasar berpijak untuk melaksanakan sesuatu. Perlu ada aturan. Iya, minta waktu sedikit lagi. Ini bukan sedikit barangkali sebenarnya panjang ini karena muncul pas sedikit-sedikit di pikiranku ini. Muncul pas sedikit-sedikit di pikiranku dan sepertinya mau panjang ini. Kalau kami Pak Rektor nggak apa-apa, saya bisa salat dulu. Kearifan lokal orang-orang tua kita itu menetapkan aturan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kita kenal dengan pengerakan pengeder. Itu aturan, Pak. Untuk apa itu ya? Untuk hidup sebagai makhluk sosial. Apa itu pengeder? Nah, kita sudah tahu semua, saya terutama Pak Wahyu, kita semua orang-orang peradaban, ya, orang-orang sejarah. Pengeder Bugis, pengerakan Makassar, itu awalnya adalah untuk menjadikan kesepakatan lokal masyarakat Sulawesi Selatan menjadi dasar berpijak dalam kehidupan tatanan sosial kita. Maka pengederan itu awalnya itu terdiri dari 4 unsur. Unsur adik, unsur bicara, unsur rapat, unsur wali. Saya kira kita sudah tahu semua apa yang dimaksud adik. Adik maksudnya ada kalau di Indonesia kan. Kalau orang tua kita mengatakan adik. Ada kalau Makassar, adik kalau Bugis, maksudnya ada kalau di Indonesia kan. Adik itu apa? Adat. Kalau di Indonesia kan adat itu tatanan sosial yang harus diikuti. Dalam Islam B bukan T. Ada salah satu aspek pendidikan ada. Beradab, peradaban. Nah, itu satu kuliah, Pak. Mata kuliah tertentu sejarah peradaban Islam, sejarah peradaban umum, adab. Adab itu tatanan sosial di dalam berkomunikasi seperti kebutuhan relasi tadi yang pertama, kebutuhan pertama, itu ada tatanannya, ada etika-etikanya. Kalau anak-anak jalan di depan orang tua begitu saja, itu dianggap anak yang tidak pernah dibimbing oleh orang tuanya. Bahasa umumnya itu kurang ajar. Tapi kalau dia jalan depan umum, di depan siapa saja yang duduk, nama tabe puan, tabe keren, itu tatanan sosial adat. Cara berpakaian, mahasiswa pakaian robek-robek,
padahal dalam aturan tidak boleh pakai robek-robek, itu adatnya kurang. Harus ditunjukkan, tidak gitu. Kurang adatmu itu, kalau kurang adat, namanya kurang ajar. Padahal kamu tidak kurang ajar, saya mengajar banyak sekali. Banyak sekali saya mengajar, tapi kamu yang tidak paham. Jadi orang bilang kurang ajar, nah saya mengajar siang malam kamu, masa kurang ajar? Banyak ajar, tapi kamu tidak paham itu. Bukan kurang ajar, banyak semua bapaknya mengajar, dosennya mengajar mata kuliah ini, dosennya lagi yang sini, yang satu lagi mengajar mata kuliah. Masa kurang ajar? Tidak banyak ajar. Mas Peter. Harus tahu. Ini bosku. Jadi ada ya uang mau terserah, mau pang, puang, apalagi macam-macam. Di Sinjai sana ya pang apa itu meskipun berobat, tapi itu etikanya tinggi. Itu diatur dalam adat tatanan sosial kemasyarakatan. Itu dibutuhkan, Pak. Nah, kita persingkat saja. Setelah adat apa? Bicara itu apa? Kalau ada masalah, sengketa rumah tangga, sengketa tanah, sengketa apa segala macam, sengketa antara apa, nah, itu dibicarakan secara hukum di mana? Ada saja di masjid, ya, tapi belum ada Islam ini, maka di mana saja diselesaikan, di rumah tangga, di tempat-tempat tertentu dan seterusnya. Nah, itu diselesaikan dengan bicara. Kemudian yang ketiga rapang, ada aturan-aturan rapang. Apa itu rapang? Kepantasan. Sekarang ada cara begini. Siapa yang pantas duduk di mana? Apakah pantas di acara seperti ini pada duduk di belakang situ? Tidak pantas. Di mana pantasnya Pak Rektor? Di depan sini. Nah, itu dibicarakan di warik itu kepantasan. Warik itu yang keempat, tapi yang ketiga itu rapang. Nah, ini warik ini kepantasan. Bisa nanti yang ketiga saya jadikan keempat. Jadi warik pantas pakaian, ada pesta. Pesta pakaiannya raja, ya ada pakaian raja, kerjaan. Ada pakaian dayang-dayang, ada pakaian tubarani, ya. Ada pakaian apa? Ada suku pakaiannya. Harus pakai itu, Pak. Jangan pakai baju kos. Disuruh kuliah, aturannya pakai sepatu, pakai sandal jepit. Ah, ini tidak pantas. Ada mahasiswa pakai sandal jepit, ada mahasiswa di sini, Anda ada. Itu tidak pantas. Nah, kalau tidak pantas kan tidak masuk tatanan kehidupan sosial yang normal. Harus pantas. Pantas apa KPKI pakai jasnya masing-masing pantas ya? Pak Rektor dan seluruh jajaran pakai jasnya masing-masing pantas ya? Pantas. Kalau hari Jumat ya Pak Wahid pakai songkok putih, ya kita pakai songkok. Jadi jangan bilang yang putih tidak pantas, yang hitam pantas, enggak. Pantas semua. Jadi kepantasan. Singkatnya begitu. Bapak Ibu bisa kembangkan lebih jauh lagi. Apalagi yang tadi itu rapang. Rapang apa? Semacam kalau sumber ada di sini apa? Al-Quran, hadis, ijma, kias. Semacam kias begitu, dikiaskan. Al-Rapangna. Yang di perumpamaan, begitu. Apa itu perumpamaan? Kalau di zaman dulu orang tua kita kalau ada masalah terjadi sekarang, apa hukumannya ini? Cari peristiwa yang pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Apa sanksinya itu yang pernah terjadi 20 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, yang seperti ini. Apa sanksinya? Itu seperti itu juga sekarang. Itu aturan-aturan. Jadi perlu ada aturan, Pak. Jadi sudah. Singkatnya itu, jadi ada bicara, rapang, warik.
sebagai makhluk sosial, relasi tadi perlu kelompok-kelompok dan di kelompok itu ada aturan. Itu bangunan kedua, kasih sayang. Di rumah tangga perlu ada kasih sayang. Orang tua menyayangi anaknya, anaknya menghormati orang tuanya. Kakak menyayangi adiknya, adik menghormati kakaknya. Di pendidikan juga begitu. Kita ambil saja contoh pendidikan. Jadi mahasiswa ya menghormati akhlak ya sesama mahasiswa, menghormati orang tuanya. Orang tua itu ya dosen-dosen pimpinan kita. Dan ibu itulah alma mater kita. Nah, Ibu Aisyah tadi yang sudah mengajar, Ibu Dr. Fatma tadi sudah mengajar, selamat sudah selesai melaksanakan tugas mengajar online. Untung ada bagusnya juga online. Tetapi juga kurang bagusnya kalau kita gagal teknologi, ya ini payah ini. Mau dipencet yang mana ini? Jangan dipencet ini hilang semua. Buka dokumen kita. Nah, ini gagal teknologi di payah juga. Kami alhamdulillah staf 2 orang di KPK itu ahli teknologi semua. Ainun dengan Amin ini. Saya bilang sama Pak Rektor, kasih di sini alumni komunikasi, teknik apa itu teknik informatik. Saya buta dengan itu, bukan buta, gagal ya. Tidak semuanya saya bisa tahu. Nah saya selalu memeriksa juga di perguruan tinggi sebagai asesor BNPT. Kadang-kadang saya mau pencet ini jangan sampai hilang semua datanya. Parah lagi. Sini dulu. Ini bagaimana ini? Nah, diluruskan. Jadi disitulah perlunya makhluk sosial. Tidak ada satu manusia. Pak Rektor, mohon maaf Pak Rektor kita ini tidak bisa direktorkan kalau kita bukan kita semua. Pak Bulu ini tidak bisa pensiun ya tahu boleh. Tidak bisa pensiun kalau tidak ada semua. Siapa mau urus pensiunnya kalau kita ada semua? Saya ini orang banyak teman. Saya datang berkunjung ke teman, YN Palopo, saya dikasih makan. Mengapa? Karena saya disenangi. Mengapa disenangi? Karena saya suka sama dia. Tadi malam 12 Pak Rektor, makan kita. Mana Pak Arif? Pak Arif, kalau kita kesana, mana Pak Arif? Dimakan Pak. Pak Arif, terima kasih Pak Arif, tapi tidak bisa Pak Arif jalan tanpa perintah dari Bapak-Bapak. Pak Rektor pertama. Ini relasi Pak. Ini kerjasama ada. YN Palopo, UN Alauddin. Itu sejak tahun berapa itu ada kerjasama? Sedang apa itu yang pernah dilakukan di dalam kerjasama, di dalam penandatanganan itu? Tidak ada. Kalau begitu KPK akan mengisi itu kerjasama itu. Nah, maka KPK datang untuk mengisi kerjasama itu. Jangan tanda tangan seperti itu tanpa ada isinya. Untuk apa? Nanti Pak Wahyu sebentar dengan teman-teman ibu-ibu bapak-bapak menyampaikan apa dan bagaimana itu KPK di UN Alauddin itu. Bicara lagi kalau mau dilanjutkan sesudah Jumat bisa juga. Apa lagi yang sampaikan ini? Kasih sayang ya. Jadi membangun kasih sayang, memperbanyak rezeki, memperpanjang usia, juga menambah kebahagiaan. Sebab kalau kita banyak teman, banyak yang bisa kita ajak bicara. Ketemu Pak Rektor, saya bicara Pak Rektor. Masih ingat dulu Pak Rektor waktu kita di sana itu, kita ketawa karena ingat peristiwa itu, apa saja peristiwa itu menyenangkan orang. Jadi kita ketawa Pak gembira dengan bersama dengan teman. Saya dengan Tompo pada sekali cerita penghargaan. Ya orang tua kita si Pak tahu, si Pak lakbiri, si Pak apa lagi ya, si Pak ingat, si Pak tua, si Pak tokong, ya, nah, itu semua di dalam kehidupan sosial itu penting. Sehingga dengan demikian raja-raja kita dulu di Sulawesi Selatan, raja-raja lokal itu punya relasi juga, punya hubungan sosiologi ya sosial dengan raja-raja lain di seluruh Indonesia.
Nah, maka ada pertemuan bilateral antara raja-raja senusantara, raja-raja di Jawa, raja-raja di Sumatera, di Aceh, di Kalimantan, dan seterusnya itu kumpul. Apa bicarakan silakan. Sudah macam-macam agamanya, ada yang masih agama Hindu, ada yang sudah Islam, ada yang apa macam-macam. Nah, itu. Jadi Sulawesi Selatan juga begitu. Ada pertemuan juga lokal Sulawesi Selatan, Raja Goa, Raja Boner, Raja Luwu, Raja Presiden Ren, Raja apa Sumatera apa tuh Sulawesi Barat, ya Raja situ Mandar ada namanya. Itu semua kumpul membahas itu. Ada bicara rapat wali ini bagaimana. Lantas pernah ada kesepakatan di antara raja-raja mengatakan bahwa wahai para raja, kalau saja ada ajaran keselamatan diterima oleh raja siapa saja, maka dia berkewajiban menyampaikan ajaran keselamatan itu kepada raja-raja lain. Itu kewajiban, itu kesepakatan, komitmen, konvensi. Maka pada tahun 1603 datanglah Dato Sulaiman, Dato Makmur Hatib Tunggal, Dato Maula Abu Jawad Hatib bungsu. Dato Sulaiman dijuluki Dato di Fatimah, Maulana Abdul Makmur Hatib Tunggal diberi nama Dato di Bandang, dan Maulana Abu Jawad Hatib bungsu diberi nama Dato di Biro. Sebelumnya beliau-beliau itu datang, Islam sudah para penganut Islam sudah banyak di Makassar, di kampung Mangalekana namanya, di Sombaopu, di pantai itu. Di sana sudah ada masjid. Tahun 1500-an sudah ada masjid di kampung Mangalekana. Jadi sudah banyak Islam di situ. Tapi isyatan Islam tidak ada penduduk asli yang masuk Islam. Hanya pedagang-pedagang Melayu, pedagang-pedagang Arab yang ada di situ. Ada ustaz di situ yang menyebarkan Islam. Siapa itu? Nakoda Bona, ya namanya Nakoda Bona sebagai ulama di situ menyebarkan Islam kepada masyarakat. Tidak ada masyarakat yang mau masuk Islam. Mengapa tidak ada masyarakat yang mau masuk Islam? Takut kepada siapa? Takut kepada Pak Rektor, takut kepada raja, takut kepada pimpinan. Saya tidak berani masuk Islam. Pimpinanku bukan Islam. Nah, maka datanglah gelombang kedua. 300 tadi. Maka cerita singkatnya masuk Islamlah Imalingkaan dan Manyondri, Raja Tallo bersama dengan Imangarangi dan Mandrabiar, Raja Goa. Raja Goa itu raja besar. Kalau dan Manyondri itu raja kecil, raja pembantu di Tallo, bagian dari Raja Goa besar. Masuk Islamlah. Masuk Islam, tapi dia bilang sama ketiga Dato, saya tidak bisa menyebarkan Islam. Meskipun saya masuk Islam, saya tidak bisa menyebarkan Islam. Mengapa tidak bisa? Karena, begitu, kira-kira begitu ya. Kenapa tidak bisa karena? Dia bilang selama saya tidak mendapatkan izin dari kakak saya, selama saya tidak mendapatkan izin dari saudara tertua saya tidak berani menyebarkan Islam. Siapa kakak tertuanya? Sana ada Tulu. Tidak bisa saya sebarkan Islam kalau tidak ada izin dari Datulu. Maka harus ke Datulu. Maka berjalan ketiga Dato bermuara di Buah. Dan di Buah diberikan petunjuk bahwa raja itu ada di Malengke. Maka sampai ke Malengke. Siapa raja? Dapat Wara dan Paraku. Siapa itu raja Islamnya? Muhammad Mutakhir ya, Mutakhiruddin. Itu. Uang
Datuk itu Raja Goa sudah masuk Islam, tapi tidak berani menyebarkan Islam. Mengapa tidak berani? Kalau Datuk tidak berikan izin, dia tidak berani. Apa artinya ini? Dari kehidupan sosial, bahwa para pimpinan kita dahulu itu saling menghargai, saling menghormati. Bahwa orang kakak, ini Raja Lu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Raja Lu mengatakan, saya tidak menghalangi karena derajat saya meskipun raja tertua, hanya raja tertua saja. Derajat yang terkuat itu Goa. Maka sampaikan ke Raja Goa, sebarkan Islam. Karena dia adalah raja tertua, lu akan mengembangkan Islam bersama-sama. Itulah sejarah sosial kehidupan sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Jadi dapat Dewar dan Perahu adalah dalam sejarah, itulah manusia yang perlu dijunjung tinggi, dihargai, dihormati sebagai pendahulu. Dan orang yang pendahulu itulah yang harus dihargai, dilanjutkan dengan penerus-penerusnya. Nah, maka Islam lah Goa, Islam lah Lu. Ada 3 dato. Ketiga dato ini berbeda-beda keahliannya. Keahlian Dato' Sulaiman adalah ahli akidah, ahli tauhid. Maka tipologi kehidupan keberagamaan masyarakat Sulawesi Selatan sebelum Islam datang, dulu ini sudah dikenal dengan Dewata Sobai, Tuhan Yang Maha Esa. Apa Tuhan Yang Maha Esa? Ya, Dewata Sobai. Apa Dewata Sobai? Datanglah Dato' Fatino mengatakan Tuhan Yang Maha Esa itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam telah terutama pada aspek akidah. Di Goa ahli ibadah, ahli syariah. Siapa itu? Dato' di Bandar. Dato' di Bandar ahli syariah, ahli ibadah, ahli fikih. Di Goa banyak orang mabuk-mabuk. Di Goa banyak orang sabung ayam, judi dan seterusnya. Maka Dato' di Bandar perlu bimbing orang-orang mabuk-mabuk itu. Perlu bimbing orang-orang sabung ayam itu. Dari aspek syariah ibadah. Maka Dato' di Bandar berada di Makassar dan sekitarnya, di Goa dan sekitarnya. Dato' di Tiro, ahli apa? Ahli tasawuf, ahli ilmu gaib. Nah, di sana orang-orang ngasih ganda, kasih lembek kepalanya orang bisa. Nah, kasih gatal pantatnya orang bisa. Nah, apa saja. Maka ahlinya itu ya Dato' Maula Abjawat itu, yang sekarang dikatakan Dato' Tiro. Maka semua beliau-beliau ini menghabiskan, mengawafkan hidupnya mengembangkan Islam di tempatnya masing-masing. Maka wafatlah Dato' Sulaiman di tempatnya dia menjalankan Islam dengan baik. Maka wafatlah Dato' di Bandang di tempatnya dia menjalankan Islam dengan baik. Maka wafatlah Dato' dari Tiro di tempatnya dia menjalankan Islam dengan baik. Dan di sana semua masing-masing dikuburkan. Sampai sekarang banyak pengunjung-pengunjung ke kuburannya sebagai manusia yang mengembangkan Islam di Sulawesi Selatan. Itu disuntik atau diberikan, diinjeksi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi ada tatanan sosial kehidupan kemasyarakatan itu dimasukkan nilai-nilai Islam di situ. Assalamualaikum, itu nilai Islam masuk, ketemu. Waalaikumsalam, itu sudah masuk Islam di situ. Bicara hukum, ada hukum Islam, sudah berkembang hukum di situ, hukum Islam masih di situ. Apalagi bicara, ulangi